Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Sebelum memasuki ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita serta Alkitabnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kristi, halo juga adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Halo teman-teman, halo Kak Jose, selamat hari Minggu semua. Mari adik-adik, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Pasti udah pada nggak sabar kan? Betul banget, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Mars PT. Baiklah, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kita mau angkat nyanyian pembuka sambil bangkit berdiri dari Kidung Muda Mudi 58. hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersorak-sorai baginya. Kita bersatu dalam doa untuk memulai IHMPT kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa berkumpul bersama untuk memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakan. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 125 ayat yang pertama hingga yang kelima. Ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan dan ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Kristi dan teman-teman. Mazmur 125 ayat pertama hingga yang kelima. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, Demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap.
di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. tangannya kepada kejahatan, Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman teruna, saatnya kita memasuki pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Penatua Johana Pikauli. Kristi dan adik-adik, sebelum Penatua Johana Pikauli membawakan firman Tuhan, mari bernyanyi dari Kidung Guna Budi 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan. Tentunya untuk lebih menguatkan hati, tetap ceria dan sehat, kita akan mendengar firman Tuhan hari ini bersama dengan Kak Ona. Maka jangan lupa, siapkan Alkitabnya masing-masing dan kita buka di Injil Lukas. Pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu karena Engkau mengasihi kami. Pada saat ini ya Allah, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun anak-anak yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, Lukas 5 ayat 17 hingga 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari sebuah desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari para Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu
bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Adik-adik, tentunya kalau kita sakit, pasti ingin sembuh. Karena sakit itu sangat tidak menyenangkan. Tubuh lemah, tidak ada nafsu makan, tugas-tugas sekolah terbengkalai, apalagi kalau ada PR, pasti terlambat untuk dikumpulkan. Dan tentunya yang kita cari adalah dokter untuk menyembuhkan sakit kita. Firman Tuhan hari ini dihadirkan untuk kita belajar bagaimana perjuangan dari orang lain. Katakanlah kepedulian untuk membawa orang lumpuh untuk disembuhkan Yesus. Kehadiran Yesus untuk menyatakan keselamatan di mana orang lumpuh bisa disembuhkan. Tindakan iman yang aktif dan dinamis dari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu menghadirkan damai sejahtera. Adik-adik, dalam bacaan kita diceritakan melalui pengajaran dan berbagai perbuatan yang dilakukan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit. Banyak orang datang mencari Yesus, dari masyarakat umum, para ahli Taurat, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Selain mendengar pengajarannya, mereka ingin disembuhkan dari sakit penyakit yang diderita oleh mereka selama ini. Yesus saat itu menjadi magnet, menjadi daya tarik, sehingga walaupun jaraknya kurang lebih 120 km dari tempat di mana Yesus berada, mereka mencari Yesus, mengusung orang lumpuh yang hanya mampu berbaring di tempat tidur, tidak mendapat perhatian, dikucilkan, dan mustahil untuk disembuhkan. Sehingga menarik di sini, ketika hanya mendengar nama Yesus, orang lumpuh maupun orang-orang yang mengusungnya percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Sehingga mereka tidak malu atau melakukan hal yang penuh resiko. Naik ke atas rumah, bongkar sebagian atap, dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Yesus melihat iman bukan saja orang lumpuh itu, tapi juga orang-orang yang mengusungnya, orang-orang yang membawanya untuk dipulihkan dari kelumpuhannya. Apa yang terjadi, adik-adik sekalian? Bahwa pada saat itu pun orang lumpuh itu pun disembuhkan oleh Yesus. Ia pun mendapat jaminan keselamatan, bahkan memiliki masa depan yang indah. Dan apa yang dirasakan dan dikatakan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka agama, mereka tidak senang, tidak mau mengakui kuasa dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada rasa iri, cemburu,
Karena Yesus bisa melakukan semua itu, mereka tidak bisa melakukan. Dengan demikian adik-adik, dari cerita tentang orang lumpuh ini, Kak Ona mau sampaikan hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Maka ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, jangan tunda untuk menolongnya. Misalnya, ada teman yang sakit, kita tidak perlu datang kalau benar-benar tidak bisa datang. WA, telepon, atau video call. Bro, sis, saya dengar sakit. Mari kita berdoa ya. Dengan iman dari orang yang sakit dan orang yang mendoakan, percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan sebagaimana iman dari orang-orang yang mengusungnya dan orang yang lumpuh itu. Yang kedua, dalam meraih impian tentu ada perjuangan dan usaha. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa, putus asa untuk harapan dan cita-cita. Perjuangan kita adalah lebih belajar dengan tekun lagi. Usaha kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena hanya iman yang aktif dan dinamis akan menghasilkan buah-buah yang baik dan menghasilkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga, pasti dalam hidup tentu ada tantangan. Tetapi aktifkan menyatakan kepedulian bagi orang lain. Jangan diam. Jangan masa bodoh. Tidak mau tahu urusan orang lain. Belajar dari pengalaman orang-orang yang mengusung, menggotong orang lumpuh. Perjuangan mereka kiranya dapat menjadi teladan bagi kita. Bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita bisa bantu mereka. Misalnya kalau ada teman yang disuruh untuk menjadi liturgos ketika salah, tidak perlu tertawa. Hal-hal demikian sering terjadi. Teman ketika jatuh, bukannya kita menolong, tapi malah kita mentertawakan mereka. Ataupun teman-teman yang keluarganya kena COVID, kita bisa menghibur mereka, kita bisa membantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu. Atau mama, papa di rumah, kita bisa menghibur mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan mereka, ketika mereka mungkin usahanya menurun dan sebagainya. Kita bisa menghibur mereka, kita bisa mendoakan mereka. Jangan kita biarkan mereka diam, ataupun jangan kita hanya diam saja. Adik-adik, Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Maka jadilah saluran berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan terakhir, cari Tuhan, temukan Dia, dan serahkan hidup kita, masalah, persoalan, curhat kepadanya. Karena hanya Tuhan yang mau mendengar, hanya Tuhan yang menjaga rahasia, dan so pasti memberikan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Tuhan selalu hadir dalam hati kami.
sehingga kami dapat memperlakukan firman Tuhan dengan baik. Ajarlah kami Tuhan untuk melihat sekeliling kami, untuk kami mengasihi saudara-saudara kami. Kami mengasihi sahabat-sahabat kami. Kami mengasihi orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat memampukan kami untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih, kita harus peduli dengan sekitar kita nih. Betul banget, Kristi. Adik-adik juga boleh loh sharing di kolom komentar. Oke, adik-adik, marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan yang kedua, di Badai Topan Dunia. Kak Jose, sekarang kita akan mendengarkan warta PT nih. Kira-kira apa ya warta PT kita pada hari ini? Apa ya? Yuk kita simak sampai habis. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kakak ingin ngasih tahu kalian warta PT pada minggu ini. Warta PT yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas yang bertugas pada hari ini. Pelayan firman ada Penatua Yohana Pikauli, di Tergos ada Kristi dan Kak Jose, pemusik ada Kak Calvin dan Kak Diska. Yang kedua, kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang ketiga, adik-adik dapat memberikan persembahan melalui QR Code atau diserahkan kepada mama papanya. Yang keempat, adik-adik jangan lupa mengikuti IHMPT minggu depan jam 11 siang di kanal YouTube GPW Shalom Depok atau via Zoom. Sekian warta PT pada minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah. Ibadah PT kita pada hari ini sudah berakhir adik-adik. Tapi jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 11 pagi kita akan ketemu lagi di YouTube GPB Shalom Depok. Sebelum menutup ibadah, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, mari kita berdoa sekaligus menerima berkat Tuhan. Allah, Bapa di sorga, kami senantiasa bersyukur
Kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kau mengetahui situasi dan kondisi saat ini, bahwa kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dapat memberikan, untuk dapat mengarahkan pimpinan-pimpinan kami, mulai dari presiden sampai dengan bawahannya, untuk dapat bekerja dengan baik demi dan untuk kehidupan kami sebagai masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukanlah mereka dalam menangani berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam bangsa dan negara kami, sehingga dipulihkan seperti sedia kala. Baik presiden, wakil presiden, aparat keamanan, aparat kesehatan, atau yang lainnya Tuhan, dengan tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami. Ya Allah, Engkau mengetahui program-program yang sudah kami susun. Biarlah semuanya itu diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Allah, untuk pendidikan anak-anak kekasih kami. Kau mengetahui pergumulan-pergumulan mereka, orang tua mereka, dengan situasi kondisi saat ini. Ada yang sudah mulai belajar secara tatap muka terbatas, maupun masih belajar secara online. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan mereka kebijaksanaan. Pulihkan mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik untuk masa depan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa buat anak-anak yang sakit, anak-anak yang dalam pergumulan, anak-anak yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena orang tua mereka terpapar virus corona, ataupun orang tua saudara-bersaudara mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan, karena hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang mereka alami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa kepada kakak-kakak layan PT. Tuhan juga berkati mereka dengan setiap aktivitas, setiap kegiatan yang mereka lakukan demi untuk kemajuan, demi untuk iman daripada anak-anak kekasih kami. Berkati kakak-kakak layan dalam pendidikan mereka, bahkan dalam usaha mereka meraih harapan dan cita-cita. Kalaupun sudah ada yang bekerja, Tuhan memberkati. Kalaupun ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mencari lapangan pekerjaan, jawablah dalam kasih Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa kami kepada Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.